Selamat berjumpa kembali dalam kasih dan cinta Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena jikalau bukan karena kasih dan cinta Tuhan, maka tentu kita tidak ada di tempat ini. Dunia lebih menarik, dunia lebih banyak menawarkan keindahan dibandingkan cinta Tuhan. Karena mau tidak mau, itu bukan merupakan satu alasan, tapi memang kenyataan betapa banyak orang lebih terfokus dan cinta kepada dunia dibanding cinta kepada Tuhan. Nah, untuk itulah tema yang saya ambil pada pagi hari ini, yaitu berbicara tentang bagaimana bertukarnya satu identitas. Mengapa dikatakan bertukarnya satu identitas? Setiap kita punya identitas. Maka diperlukan adanya satu tanda, kartu tanda penduduk, KTP. Dan bagi saudara yang belum berumur 17 tahun, tentunya belum mendapatkan tanda identitas ini. Tetapi satu kali kelak saudara juga akan mendapatkan. Nah, itu merupakan satu catatan bahwa saudara adalah benar-benar sebagai penduduk Jakarta. Kalau di Jakarta, sebagai penduduk warga negara Indonesia. Ya, bukan warga negara kerajaan surga, itu nanti dulu ya. Sebab jadi warga negara Jakarta saja sudah susah. Apalagi kalau sudah menjadi warga negara surga. Nah, untuk itu kita akan terlebih dahulu bagaimana menyelami arti daripada identitas. Saya mengenal Pak Yanto sebelumnya, mungkin bersahabat dan seterusnya. Mungkin ada identitas juga. Dan identitas itu adalah salah satu kriteria. Ini loh nama seseorang, ini loh jati dirinya, ini loh pribadinya. Belum masuk ke dalam ya saudara. Baru sekelumit di depan. Tapi begitu kita masuk ke wilayah kedalaman lagi, saya harus mengerti perasaannya, saya harus tahu bagaimana hatinya, saya harus tahu apa yang menjadi kesukaannya. Dan seterusnya. Itu sebuah identitas. Sebab itu sejauh ini saya ingin mempertanyakan. Sudahkah saudara berpikir dalam-dalam? Mengapa saudara menjadi orang Kristen? Dari sekian banyak orang tentu nggak sama. Mungkin satu atau dua sama. Tapi sebagian kita pasti berbeda. Mengapa saudara menjadi orang Kristen? Pernah nggak saudara bertanya dalam dirimu, kenapa ya saya jadi orang Kristen? Atau memang sama sekali saudara masa bodoh terhadap kekristenan saudara? Yang membuat saudara akhirnya terjerembab dalam liturgi, dalam kebiasaan. Hari Minggu saya ke gereja. Jam 10 pulang jam 12, nanti dapat makan dan seterusnya. Nah, wilayah ini saudara tidak pernah mempertanyakan secara dalam, mengapa saya jadi orang Kristen? Ada beberapa catatan orang yang mengatakan mungkin kalau dia divonis oleh seorang dokter dan dokter ini mengatakan saudara sudah tidak akan lama lagi hidup. Jika perlu makanlah makanan yang enak-enak yang saudara suka, makan saja. Karena umur saudara tinggal hanya hitungan minggu. Ada yang hitungan hari. Nah, maka si pasien ini bisa terbayangkan bagaimana di wilayah pikiran dia itu berkecamuk. Sudah tidak ada lagi yang dia bisa buat. Karena dokter memvonis itu. Saudara mau tahu? Cobalah saudara di tempat itu. Bagaimana saudara mengalami ketika dokter berkata, ibu, bapak, punya anak berapa? 5. Punya anak mantu berapa? 6. Oh gak mungkin anaknya 5 punya mantu anak 6. Gak mungkin itu. Kecuali Alibaba ya. Nah, saat ketika peristiwa itu terjadi, kenapa dong? Dokter berusaha menjawab,
apa adanya. Umur bapak, umur ibu, ini saya istilahkan hanya hitungan minggu. Sebagian wilayah yang ada di tubuh ibu, itu tumornya sudah menyebar kemana-mana. Gak ada lagi. Sebab itu ibu cepat segera beritahu kepada anak-anak. Dia berpikir, saya tak akan memberitahu. Saudara, orang ini berkesimpulan, akhirnya dia menyerahkan hidup dan berjumpa dengan Tuhan. Ada yang seperti itu, tapi kasusnya sangat sedikit sekali. Mungkin ada orang yang menjadi kekristenannya itu ketika dia itu terpuruk dalam keadaan mungkin usahanya, mungkin karirnya, mungkin keberadaan rumah tangganya itu terpuruk jatuh sekali. Sudah bukan lagi di garisnya itu 0, tapi minus yang begitu dalam. Seolah dia sudah tidak tahu lagi harapan seperti apa membangun sebuah jati dirinya inilah. Di situ dia berjumpa dengan Tuhan. Ada seseorang yang menceritakan, kalau engkau mengenal Kristus, percayalah Tuhan membuka jalan bagi. Dia kenal, dia buka hati, dia percaya. Jadilah dia orang Kristen. Tapi ada juga orang yang menjadi pribadi yang begitu mengenal Kristus manakala dia sudah tidak ada lagi harapan dari atas kepala sampai kaki. Dia seolah sudah tidak ingin hidup lagi. Maka dengan istilah kata lain, jalan satu-satunya bunuh diri. Cara bunuh diri berbagai macam, tidak diajarkan kepada kita, tapi kita tahu solusi jalan bunuh diri seperti apa. Ada yang minum Baygon, ada yang minum Coca-Cola banyak. Gitu. Kalau Baygon pasti, kalau Coca-Cola tuh apalagi ada yang minum whisky, itu namanya bukan bunuh diri saudara, kesukaan. Ya. Saya punya sahabat salah satu wanita, dia bercerita mamanya itu sudah tiba-tiba mengetuk pintu tidak dibuka, dia gedor-gedor gak dibuka, lalu dia panggil suaminya, Pak, coba buka pintu ini, dobrak saja. Akhirnya pintu itu didobrak dan anaknya yang seorang gadis ini itu sudah mulutnya berbusa karena dia minum Baygon. Akibat peristiwa itu punya cerita, akhirnya dia juga cerita kepada saya. Dia mengalami satu yang namanya broken heart. Putus cinta. Nah, jadi banyak hal yang membuat orang itu menjadi masuk Kristen. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Yang saudara harus bertanya pada dirimu. Kenapa saya jadi orang Kristen? Karena ini fondasi yang menguatkan kita. Kalau engkau menjadi Kristen cuman abal-abal itu maksudnya saudara cuma ikut-ikutan orang ke gereja yang kau ke gereja. Hari Minggu kok kalau nggak dibilang kau nanti ateis. Orang yang nggak beragama. Maka saya pergi ke gereja. Kenapa kamu ke gereja? Iya mama suruh ke gereja terus kalau enggak dipecutin. Ayo gereja, bangun enggak, gereja. Akhirnya pergi ke gereja. Jadi banyak motivasi orang pergi ke gereja dan itulah fondasi nilai kekristenan sampai hari ini miris sekali. Miris. Bukan diiris, miris. Kalau kekristenan yang dibangun adalah sebuah ketidakmengenalan Tuhan dengan benar. Minggu lalu. Nah, untuk itulah coba kita melihat sebagai dasar kebenaran firman Tuhan ini. Saya berharap sekali Allah Roh Kudus membongkar semua apa yang ada di dalam benak, pikiran, dan hati kita. Kita melihat di dalam suratan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Saya akan membacakan ayat 8, Bapak Ibu nanti membaca ayat 9. Setuju? Loh, setuju?
Oh, amin. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia, perhatikan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itunya ini saya panjangkan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Ya, dua ayat ini cukup menarik. Sebagai salah satu perenungan kita, saya jadi Kristen apa ya? Mengapa saya jadi Kristen? Untuk apa saya jadi Kristen? Apa yang saya buat? Apa yang bisa saya berikan? Itu sebuah pertanyaan. Tapi menurut saya hampir jarang sekali orang mempertanyakan hal ini. Karena dia sudah sibuk dengan apa yang dia mau. Apa yang dia inginkan. Apa yang menjadi cita-citanya. Apa yang menjadi kerinduan hatinya yang begitu dalam. Sebab itulah ketika ada juga orang menjadi Kristen karena nenek moyangnya itu Kristen. Kalau bahasa lebih jelasnya Kristen. Udah saya titik beratkan. Kenapa kamu jadi Kristen? Nenek saya tuh udah Kristen. Terus kamu jadi apa? Kristen, baik bagusan sedikit daripada neneknya Kristen. Neneknya Kristen, dia jadi Kristen. Jadi gak sedikit tuh orang lahir begitu jebrol. Nah ini jebrol bahasa Perancis. Dia udah terlabelisasi identitas. Dia Kristen. Seperti itu. Nah berangkat pemahaman ini betapa pentingnya kita bergereja bukan menjadi Kristen. Tapi kita bergereja menjadi jemaat, menjadi umat, menjadi orang percaya, menjadi terpanggil sebagaimana Kristus katakan, kita ini adalah anaknya. Hidup sebagai orang Kristen, pertama-tama yang harus kita pahami, hidup sebagai orang Kristen pertama-tama yang harus kita pahami dengan benar, dengan tepat, apa yang terjadi di kayu salib. Kayu salibnya mana Pak? Pokoknya beginilah, kayu salib. Nah yang terjadi di kayu salib itu ketika dia berada di tengah antara dua penyamun, maka disitulah sebagai tontonan gratis bagi dunia dan orang-orang yang tidak memiliki kasih. Apa yang terjadi? Yang sebelah kanan dia berkata, atau yang sebelah kiri, hei anak Allah, katanya engkau Allah, katanya kau bisa menyelamatkan, membangun bait Allah dalam 3 hari. Tunjukkan dirimu, turun, selamatkan kami. Ini dua kubu yang berbeda sangat jauh. Tapi itu mengkondisikan bagaimana ini dunia. Dunia mau lihat spontan, dunia mau lihat sebagai bentuk dari kenyamanan. Bagaimana Allah bisa menolong umatnya. Dunia mau, iblis mau. Maka itu seringkali kekristenan dipacu untuk supaya gampang, cepat, nyaman, aman, dan kaya. Aman, cepat, nyaman, dan banyak duit. Turunkan dirimu, selamatkan kami. Kita dapat melihat bukan sebuah tontonan kala itu sedang dipertunjukkan oleh Alkitab, oleh Bapa di surga. Nih loh, manakala Kristus ada di tengah antara salib dua yang penyamun satu, penyamun kedua. Bergemingkah Yesus saat itu sedang dipertontonkan, sedang dipermalukan, sedang dihina. Yesus tetap berdiam. Sekalipun dia bisa berkata seluruh penghulu surga, bumi hanguskan orang ini.
Dan hancurkan semua orang yang membuat aku menderita seperti itu. Tetapi masalahnya dia tetap melanjutkan visinya. Maka penyamun yang kedua berkata apa? Hei, engkau itu melakukan kejahatan. Engkau itu berdosa. Kita ini layak menerima begini. Kita ini pantas disalib. Kita ini memang layak untuk kita diperlakukan seperti ini. Karena kita jahat, karena kita salah, karena kita berdosa melawan pemerintah. Tetapi orang ini yang di tengah kita ini, dia sama sekali tidak berdosa. Pertanyaan saya, dari mana dia tahu? Dari mana dia tahu Yesus tidak berdosa? Why? Sungguh amat luar biasa karya Bapak. Tidak ada yang tahu. Dia seorang penjahat yang ada di wilayah lain. Kristus ada juga di wilayah lain. Anggaplah dia satu sel dengan penjahat yang penyamun satu. Oke, itu setuju. Tapi masalahnya, si penyamun ini tidak pernah satu sel dengan Yesus Kristus. Tapi kalau sampai dia berkata, dia tidak salah, dia kudus. Istilah saya pinjam kata, dia benar. Kita ini yang salah. Apa yang terjadi? Tidak titik. Dia koma. Dia berkata apa? Yesus, kalau engkau sudah di surga, ingatlah akan aku. Apa katanya? Hari ini juga engkau bersama dengan aku. Engkau bersama dengan aku. Jadi kalau Alkitab tadi mengatakan bahwa sebab kasih karunialah kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasilmu. Bukan karyamu, bukan usahamu. Tapi itu adalah satu pemberian Tuhan kepada setiap orang yang percaya, yang mengasihi Dia. Untuk itulah maka kita perlu menyadari pada saat kita menaruhkan kekristenan kita pada sesuatu yang tadi di awal, maka itu yang mestinya kita pikirkan dalam-dalam. Perhatikan sekali lagi. Jadi pertama kali kita melihat, memahami kekristenan kita, maka kita harus ingat yang terjadi di kayu salib ketika penyamun itu insaf. Penyamun itu insaf. Saudara mengerti insaf? Sadar. Bahasa orang sana bilang eling. Eling, bukan keliling, eling. Jadi ketika penyamun yang ada di kanan, di kiri ini dia berkata demikian, maka disitulah penyamun ini dengan dia sadar dan beriman, Yesus, kalau engkau mati, ingatlah aku. Maka Yesus pun berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku. Artinya, dia secara tidak langsung, Yesus telah menjamin hidup si penyamun ini. Pertanyaan saya, saudara kalau sudah menjadi Kristen bertahun-tahun, apalagi merasa sudah melayani, itu sombongnya luar biasa. Angkuhnya luar biasa. Tapi si penyamun ini yang tidak pernah melayani, yang tidak bergereja, yang tidak ada di sinagoge, yang tidak pernah masuk bait Allah, kita nggak tahu karena dia ada di dalam penjara. Tetapi Yesus saat itu berkata, hari ini pun engkau bersama aku di surga. Heaven. Dengan demikian mari kita tunjukkan, kita introspeksi apa yang kita buat sih. Udah khotbah begini saya akan masuk surga nanti. Belum tentu kalau Tuhan melihat hatiku tidak sesuai.
Bukan ukuran. Bukan ukuran. Bukan parameter kalau kita hidup dalam kekudusan. Saya pikir orang yang berdoa sambil menangis itu berarti dia seperti penyamun. Enggak. Penyamun itu sederhana, kalau engkau mati dan kau ada di surga, ingatlah aku, Yesus. Dia bukan menerawang perkataan penyamun. Dia sedang menerawang kedalaman sebuah pertobatan hati si penyamun ini. Untuk apa engkau satu hari ke gereja bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali, tapi hidupmu gak pernah bertobat. Hidupmu gak pernah berubah. Untuk apa? Buat apa? Si penyamun ada di sel. Si penyamun dia tahu hidupnya memang sudah seperti itu. Dia katakan kita ini pantas. Tapi orang ini tidak berdosa. Sebuah pengakuan yang dalam. Koma, kalau engkau mati, acaklah aku. Bapak, Ibu, Saudara, tidak sederhana menjadi pengikut Kristus, bukan? Sebab dia menerawang dalam kedalaman hati kita. Dibanding life service kita. Maka dari itu, pertukaran identitas ini, itu peristiwa yang sesungguhnya adalah suatu pertukaran ketika Yesus datang ke kayu salib. Ketika Yesus datang ke kayu salib, maka dia menyerahkan hidupnya dan mati untuk kita. Dia gantikan kita. Kurang jelas? Ketika dia mati di kayu salib dan dia datang ke Bukit Golgota, itu dia menyerahkan dirinya sampai mati. Bahkan dia katakan selesai. Itu maksud tujuannya adalah hidupnya diberikan sampai last minute terakhir. Dia berkata sudah genap. Selesai. Terjadilah pertukaran identitas. Dia yang suci, kudus, dan maha mulia menggantikan kita yang berdosa. Sebab itu kita harus datang juga ke Golgota, ke salib itu. Seperti penyamun ini. Bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepadanya dan mempersembahkannya sebagai salah satu bentuk rasa syukur terima kasih kita, dan Kristus hidup di dalam kita. Tapi yang menjadi persoalan kita yang terberat, dari kepala ini kita ini susah sekali berubah. Susah. Kita terlalu begini dalam diri kita. Sangat luar biasa. Pantas dia mati. Sekarang tinggal saudara mau menempatkan di mana? Kiri atau kanan? Yesus tidak pernah melarang hidup kita. Dia berikan kita kesempatan. Pertukaran identitas ini adalah menyerahkan hidup lama kita yang berdosa kepada Kristus. Biar dia setelah menggantikannya. Mestinya hidup lama kita, ayo bodoh-bodohan yuk, kita bodoh-bodohan yuk. Mestinya hidup lama kita kan sudah gak ada lagi toh. Karena dia udah ganti. Maka itulah yang disebut sebagai keselamatan. Bukan jalan keselamatan, bukan jalan kemurnian, bukan jalan lagi, keadilan. Itu di Gajah Mada. Nah kalau jalan keselamatan ini ada di dalam Bukit Golgota ketika Kristus menyerahkan hidup. Saudara tahu, seorang pemuda yang kaya, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal?
Sebagaimana si penyamun ini. Oh, kalau begitu, kau lakukanlah jangan mencuri. Oh sudah, aku gak mencuri. Termasuk perpuluhan juga aku gak mencuri. Aku juga gak mencuri persembahan. Aku lakukan semua itu. Oke, kalau kamu tidak mencuri, jangan berdusta. Aku juga gak pernah berdusta, guru, kecuali mendadak. Kecuali mendadak. Kalau mendadakan apa boleh buat? Ya dibuatlah. Kamu jangan berzina. Guru, semua hukum Taurat ini telah aku lakukan. Oke, satu hal. Tinggal satu, kata Yesus. Pergilah, jualah segala yang kau miliki, bagi-bagikan, engkau ikut aku. Saya tahu mengapa pemuda ini pergi dengan bersedih. Karena di dalam hidupnya ada bercokol keinginannya dia. Harta, kesukaan, dan seterusnya. Soalnya jangan terlalu picik dan dangkal kalau kita tidak boleh kaya. Kalau Tuhan tidak menginginkan kita kaya. Dah, Abraham kaya, Ayub kaya, Daud kaya, Salomo seantero, Timur Tengah dan seterusnya. Paling kaya. Bukan Allah kita adalah alergi dengan kekayaan, bukan. Dia sangat concern dengan itu. Persoalannya, di mana hatimu berada, di situ hartamu. Itulah yang mengkaitkan bagaimana harta selalu identik dengan hati. Harta di sini bukan cuma hanya berbentuk materi yang berupa emas, rumah, mobil, pesawat terbang, dan seterusnya, bukan. Hobimu juga adalah hartamu. Keinginanmu yang tidak bisa dikasih tahu dan ditinggalkan, itu juga hartamu. Jadi begitu banyak harta dalam diri kita yang melekat. Kok bisa begitu, Pak? Nah, satu contoh. Pernah saudara tahu ayat firman Tuhan yang berkata begini? Bangsa ini memuliakan aku dengan, ayolah, bangsa ini memuliakan aku dengan, tetapi hatinya, itu apa? Itu apa? Cuman live service, mulut aja kamu memuji, kamu nyenengin Tuhan, kamu sudah baik. Tapi persoalan hatimu tuh gak di situ. Hatimu gak di aku, kata Tuhan. Saya pikir sedikit, banyak ini di gereja. Banyak di aktivis. Banyak juga di pendeta. Mungkin juga saya. Jadi yang Tuhan mau adalah ketika engkau memuji, menyembah, dan mempersembahkan hidupmu bagaikan emas, kemenyan, mur, disitulah hatimu juga berada. Saudara tahu, mengapa dikatakan Yesus demikian? Karena bagi hati ini sangat sulit sekali untuk dimiliki Yesus. Pernah saudara dengar lagi ayat-ayat Alkitab berkata apa? Serigala punya burung, tapi anak manusia. Ini bicara hati kita. Yesus tuh gak ada. Dia gak ada di dalam hati kita. Karena kita gak pernah merespon dengan baik. Karena kita gak mencari dia dengan sungguh-sungguh. Kok Bapak bisa tahu? Tahulah bagaimana saudara mencari Tuhan itu kelihatan dan tahu pasti. Kalau orang sungguh-sungguh membunuh hati Tuhan, dari tutur katanya, dari sikapnya, dari hidupnya, kelihatan. Kelihatan. Firman Tuhan mengatakan engkau akan melihat mana orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah dan mana yang tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Allah.
Mudah tersinggung, mudah marah, mudah emosi. Mudah ngambek, mudah ini, mudah itu. Pokoknya serba mudah. Kalau saudara makin tambah muda. Jangan mudah tersentuh dengan istilah-istilah yang cuma hanya, aduh Bapak Ibu Saudara, kita tuh udah beranjak untuk meninggalkan yang ini loh. Memburu hati Tuhan. Itu mah Bapak lah, kan Bapak kan udah tua, umur 64, apalagi rambut udah ubanan. Pantas Bapak pikir tentang Tuhan terus, surga terus. Gua kan masih 17 tahun, 27 tahun, masih perlu cewek, masih perlu harta, karir, sukses. Ya, gak salah. Salomo itu umur sangat masih muda ketika dia diangkat jadi raja. Hizkia. Dan banyak raja-raja yang sangat masih muda. Bahkan Tuhan menganjurkan, nikmatilah kesukaanmu pada masa mudamu. Tapi ingat, satu kali engkau akan diperhadapkan. Apa yang kau lakukan? Aduh, rasanya hidup ini betapa luar biasa Allah merancang kita dengan sempurna. Kalau kita tahu, kita pahami, hidup kita itu nyaman. Hidup kita itu betapa nikmatnya. Sebaliknya itulah kita sebab. Nah, sebaliknya itulah kita sebab apa itu? Itulah sebabnya kita sadari kekristenan kita bukanlah agama. Kita berpijak pada langkah tapak kaki Yesus berjalan. Disitulah kita mengikutinya. Maka dengan kata lain, kalau sampai dalam perjanjian baru menjelaskan bahwa kasih karunia Allah yang diberikan lewat kepada kita sebuah keselamatan, yakni menjadi benar kalau kita bertukar identitas, itu saat kita timbul identitas lama kita, Tuhan panggil kita belum mengenalnya, kita nggak tahu. 17 tahun saya masih mencari kenapa orang Kristen menyembah Yesus. Dan Tuhan terus memimpin. Dan di situ jatuh bangun di dalam pengiringan mengikut dan memahami Kristus dengan benar. Gak gampang sampai sekarang. Dan sampai akhirnya identitas itu berganti. Bukan lagi Andi Siswanto manusia lamanya, tapi dia terus berjalan begitu juga kepada saudara. Sampai Yesus berkata, sempurnalah kamu seperti Bapakmu di surga sempurna. Itu berarti identitas yang diberikan di Golgota, Yesus mau terus berkembang, bertahap secara progresivitas. Sampai kita, sifat, karakter, usia kita, mapan kita, bicara kita, pikiran kita, oriented kita, itu hanya Bapa di surga. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, maka dibutuhkan sebagai satu inti pertobatan orang Kristen, yaitu disebut sebagai kelahiran baru. Kelahiran baru. Dalam PB menjelaskan kasih karunia keselamatan ini, maka identitas itu timbul lewat iman, bukan lewat pekerjaan kita. Bukan juga lewat jasa kita. Bukan. Kalau lewat jasa kita, nanti ada orang yang lebih, ada yang lebih siap, ada yang lebih profesional, ada yang lebih bayar harga, ada yang memang seumpamanya ibadah jam 10, orang ini datang jam 8, dia sudah siap semua. Kita yang enggak mapan ini tergerus. Nah, oleh karena kita melihat juga kemapanan orang yang sudah memiliki identitas yang dia tahu, bahkan dia mengerti,
bahwa harga dirinya sudah ditebus oleh Kristus Tuhan, maka bukan lagi jasa baik kita. Saya pikir berkhotbah ini jasa baik saya lebih besar daripada saudara. Saya gak bisa berdiri di sini kalau tidak ada seorang yang mendoakan saya. Oma Yemima. Saya tidak akan berdiri di sini kalau tidak ada yang mendoakan saya. Orang-orang yang sudah usia. Bu Susan kah, Bu Eni kah, dan yang lainnya. Tidak ada sesuatu Bapak Ibu Saudara. Jadi jasa kita itu nggak bisa kita pertukarkan dengan jasanya Kristus. Waduh, itu jauh sekali. Bagikan bumi dan langit. Hidup kita sekarang bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam. Waktu saya masih muda, ada satu lagu yang berkata gini. Ya, tapi hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup di dalamku, hidupku. Yesus dalamku. Ya, Yesus di dalamku. Kalau Yesus di dalamku, dengan sendirinya manusia lama kita ini tersingkir, tergeser, terhimpit, terbuang, terlempar. Itu idealnya yang benarnya. Kalau hidup Kristus itu ada dalam diri, hidupku bukannya aku lagi. Maka Paulus itu menjadi satu pionir. Bagaimana dia mengatakan ini bukan dari diri sendiri. Dia seorang Sanhedrin, dia seorang pengajar, dia seorang dosen, dia seorang imam, dia seorang ahli Taurat, dia seorang Ibrani asli. Dia disunat pada hari ke-8. Dia suku dari Benyamin, dia Yehuda asli. Tapi satu kali dia berkata, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap sampah. Berarti bergesernya manusia lama kepada manusia yang baru. Lah kita mestinya begitu, tapi kita bercokol terus kepada manusia lama kita. Gimana kita mau maju? Gimana kita mau berkembang? Bukan bicara konteksnya soal sinode, soal gereja, soal organisasi. Berkembang kitanya sendiri dengan Tuhan. Kalau kita berkembang, bertumbuh dengan Tuhan, otomatis kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menjadi berkat. Takut tertidur, kita jadi berkat. Kalau kita berkembang, bertumbuh, orang gak usah minta. Pak Yanto punya minum gak? Saya kasih ya, Tuhan berkati. Udah kita kasih, Tuhan berkati lagi. Gitu. Tapi kalau orang tidak berkembang, Pak Yanto punya minum gak? Cuma satu, buat saya gimana? Hah? Yaudah buat saya. Orang gak berkembang. Yang ada pada orang lain pun dia minta. Tapi ketika orang berkembang, bertumbuh dalam iman, percaya, Yesus berkata, terlebih baik daripada terlalu biji kita ini Bapak Ibu. Sangat. Keselamatan yang dibayar di atas kayu salib. Sudah ternilai. Unlimited. Tidak ternilai. Lantas kalau dia berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya untuk dunia. Hatinya untuk dunia. Kalau kita tidak membangun diri kita dengan niat yang sungguh, kerinduan yang sungguh untuk mengasihi Tuhan, memilikinya, yang kita dorong, kita bawa, kita arahkan diri kita ke sana, maka sesungguhnya orang seperti ini Bapak Ibu tahu,
Paulus berkata, coba tolong ditayangkan 1 Korintus pasal 16. 1 Korintus pasal 16 ayat 22. 1 Korintus pasal 16 ayat ke-22. Apa di sana dikatakan? Oke, Bapak Ibu coba lihat ke depan. Coba kita baca bersama-sama ya, supaya saudara ingat nih, turun dari lift, turun dari eskalator, nanti makan mie, makan ini, makan. So masih ingat ayat ini. 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan? Kali lagi boleh? 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan? Siapa yang tidak mengasihi Tuhan? Alkitab mengatakan, terkutuklah ia. Terkutuklah ia. Bukan pendeta yang mengatakan. Alkitab. Mengapa banyak orang sulit sekali dalam hidup berubah? Mengapa banyak orang sulit sekali dalam keadaan sekarang ini? Mengapa banyak orang seolah mentok sana mentok sini? Kayak bola biliar. Kalau bola biliar masih diarahkan, dia bisa masuk ke lubang. Tapi ini seperti bola dingdong. Dingdong sudah tahu ya. Kalau kita mengasihi Tuhan dan orang yang tidak mengasihi Tuhan, jelas. Kata kata maranatha itu menunjukkan sampai selama-lamanya, menunggu Tuhan datang kembali. Sangat kita harus memperhatikan diri secara konsen. Bukan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan. Ini loh. Alkitab gak pernah mengarang. Apalagi pendeta. Sekalipun punya akses untuk dia mengarang. Tapi dia coba beranjak dari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Maka sangat rentan manusia itu ada di dalam wilayah keterkutukan. So tahu manusia pertama jatuh dalam dosa, maka bumi dikutuk. Perempuan melahirkan dengan sulit. Sukar, menjerit, menangis, gitu. Saya nggak seperti perempuan cerita, tapi besok dia punya anak lagi. Menjerit lagi, besok punya anak lagi. Anaknya ada yang sampai ke-11 sepak bola. 12. Nggak jerah-jerahnya dia menjerit, dia menangis, keluar air mata. Firman Allah mengatakan wanita itu menangis ketika melahirkan, menjerit. Sampai 12 anak. Terkutuk. Laki-laki akan berusaha mencari nafkahnya sampai dia kembali lagi ke dalam debu dan tanah. Artinya manusia tidak terlepas kalau dia tidak ada di dalam Kristus Tuhan. Kita boleh bekerja maksimal, kita boleh bekerja mati-matian, kita boleh bekerja mempertahankan karir kita. Kita boleh berusaha apapun kita lakukan, tapi tempatkan Tuhan di atas semua perkara ini. Maka kita tahu akan kebenaran, Tuhan pasti membebaskan. Seperti tadi saya katakan, Abraham kaya, Ayub kaya, di seluruh wilayahnya mereka kaya. Tapi mereka menempatkan Tuhan di atas. Ketika Abraham mengalami yang namanya kemiskinan, kemelaratan, tidak ada makan di Mesir, dia pergi. Bukan berdiam diri. Dia tahu tanggung jawabnya. Dia mengerti tugasnya. Dia tahu kok dia tuh harus berdaya. Berdaya guna. Bahkan dia berkarya. Dan untuk itu dia terus mencari kebenaran yang ada di dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu,
Ibu bapak, pertobatan yang tulus dan sungguh-sungguh maka akan merubah kita terhadap kegemaran dan kebiasaan kita yang suka berbuat dosa. Perhatikan, pertobatan yang tulus dan sungguh-sungguh maka akan merubah kita terhadap kegemaran dan kebiasaan kita yang suka berbuat dosa. Masih ingat dengan Sakius? Bukan Sakius tetangga saudara. Sakius satu kali dia ingin tahu Yesus itu seperti apa. Karena menurut wilayah di situ, Yesus ini sangat menjadi daya tarik magnet yang besar. Dia ingin segera beranjak, dia ingin tahu. Dia coba lerai, orang banyak minggir, namun dia badannya pendek, dia tidak bisa lakukan. Maka dia segera mencari bagaimana pohon yang bisa satu kali melewati Yesus itu. Maka dia naiklah pohon. Ketika dia naik, dia melihat dari atas. Ternyata Yesus membidik Sakius. Artinya, Yesus tidak pernah menyanyiakan respon kita, antusias kita, bahkan kerinduan kita mencari. Kalau engkau merasa bergereja sudah sekian lama, kau tidak menemukan Yesus, itu pasti ada sesuatu yang salah. Kau sudah bangun pagi-pagi, kau berlelah letih dalam gereja, kau berlelah dalam pelayanan, tapi kau tetap masih bersungut-sungut. Itu artinya ada sesuatu, something wrong. Sesuatu yang salah. Sakeus, turun. Aku mau menumpang di rumah. Apakah Yesus tidak tahu Sakeus itu seorang pemungut cukai? Sangat tahu. Maka dia membidik ini orang perlu diselamatkan. Ketika kita keberdayaan kita tahu siapa diri kita respon. Kita cari Tuhan. Ada waktu kesempatan terus ku berusaha Tuhan. Aku akan menumpang di rumahmu. Apa yang terjadi? Tuhan, kalau aku telah memeras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Dan kepada orang-orang miskin, setengah hartaku akan kuberikan. Saya mengerti di sini. Tahu? Identitasnya Sakeus sedang bergerak ke wilayah Kristus. Manusia lama dia sebagai seorang yang namanya pemungut cukai. Dia bukan datang kepada Yesus sekedar, maaf ya Tuhan, maaf ya Guru, aku ini salah. Maafkan aku Tuhan. Kita kan berkali-kali kalau ke gereja minta maaf. Tuhan maafkan Tuhan, ampuni aku dari dosa kesalahan. Maafkan aku Tuhan. Tuhan berkata dari kemarin saya udah maafkan kamu. Pergilah, jangan berdosa lagi. Tapi tetap bohong ya bohong. Ya tipu, kegemarannya sukanya begitu. Emosi, marah dan seterusnya. Iri hati, dengki, benci. Waduh. Diumbar dalam hidup ini. Gak pernah berubah. Sampai satu kali. Apa yang telah kuperas pada orang ini Tuhan. Ku kembalikan 4 kali lipat. Di dalam hukum Taurat. Ketika orang mengambil hak orang lain. Maka hukum Taurat mengenakan orang ini kalau mau membayar, itu dikenakan pajak 20% lebih. Semua Pak Yanto tadi punya handphone, saya ambil. Ya. Saya mau kembalikan lagi. Maka hukum Taurat mengatakan bukan cuma handphonenya saja, aku harus membayar dendanya 20% lebih. Itu begitu.
Tetapi Sakius kita melihat dengan dia berkata, aku kembalikan 4 kali lipat Tuhan. Itu menunjuk Sakius sedang berkata, aku kembalikan 400%. Berkali-kali hukum Taurat itu melintasi. Saudara tahu, kalau hukum Taurat tidak ada satu orang manusia pun yang bisa melakukan. Tapi kalau hukum kasih, iman harap akan hilang, kasih tidak pernah hilang. Itu yang Sakius sedang lakukan. Orang Kristen hari ini hampir gak punya kasih. Cuman punyanya begini. Sama Tuhan begini dari tahun 2020. Betul ya? Sekarang 2026 begini terus sama Tuhan. Tidak pernah mengasihi, memberi. Yesus datang ke dunia dan dia menyelamatkan manusia, menebus manusia dari dosa. Karena Allah itu kasih. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Wah, sudah semakin lengkap dan komplit sekali apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Sakius hidupnya berubah total dari serakah menjadi orang yang bermurah hati. Tadinya dia serakah sekali. Dia gak suka orang lain berhasil. Dia gak suka orang lain maju. Dia gak suka, pokoknya dia benci, dia gak suka. Dia gak senang, dengki. You understand dengki? Itu bahasa Betawi. Tapi ketika dia bertobat berubah total. Dia orang yang murah hati. Dia orang yang mengampuni. Dia orang yang bisa menerima. Sekalipun orang ini melukainya. Sekalipun orang ini menyakitinya. Itulah yang disebut manusia baru. Yesus, kalau engkau mati dan di surga, ingatlah aku. Ingatlah aku. Dia ngerti, dia udah katakan lebih dulu. Dia bukan mengatakan itu sebelum dikatakannya kepada sahabatnya. Kita ini memang layak, kita ini pantas, kita ini berdosa, kita ini jahat. Endingnya itu dia tutup dengan Yesus, kalau engkau mati dan kau ada di surga, ingatlah aku. Kita perlu pada pengakuan diri, kita memang orang bukan baik, kita bukan orang cerdas, kita bukan orang yang lebih dari orang. Tapi kita adalah orang yang perlu diselamatkan. Kalau kita sudah diselamatkan dan Tuhan ada di hidup kita, jangan kita sombong, jangan kita angkuh, jangan kita merasa orang lain gak ada artinya apa-apa dengan kita. Kita juga dulu seperti itu. Sebab itu, ketika Sakius hidupnya berubah total, dari orang yang serakah menjadi orang yang bermurah hati. Dari yang begitu benci terhadap orang-orang, kalau melihat, pokoknya duit, pokoknya hutang, pokoknya kalau orang ini gak diperes, pokoknya kalau orang ini gak ditindas, pokoknya kalau orang ini sampai tidak bayar, masukkan sel penjara. Aniaya dia sampai habis. Karena dia ketua pemungut cukai. Tapi begitu Yesus berkata, turun Sakeus, aku mau menumpang di rumahmu. Aku mau taruh hidupmu di rumahmu. Perubahan itu terjadi dengan singkat. Mengapa? Mengapa bisa begitu? Ada yang bisa jawab? Ketika dia punya kerinduan, etika, respon, melerai orang banyak sampai dia berusaha naik pohon ara, menunjukkan respon dia. Betapa banyak orang pergi ke gereja dengan terpaksa. Karena maaf nih ya, di sini sih nggak ada. Bener nggak ada. Karena gue melayani, yaudah gue datang dah. Karena gue kemarin di WA sama Pak Andi, ya gue datang dah. Nggak enak kalau nggak datang, besok ditanya lagi, gue datang lagi. Seperti itu. Tidak ada satu kerinduan
Tuhan, aku haus. Aku haus. Aku haus. Aku rindu. Tuhan sedang mencari orang-orang yang haus akan Dia. Sebagai kesimpulan penutup dalam khotbah ini, bila kita menyadari bahwa keselamatan itu bukan dari usaha dan segala perbuatan baik kita, namun oleh karena kasih karunia dari Allah yang telah lebih dulu mengasihi kita sebagai orang berdosa. Sebab itu identitas kita sekarang sudah menjadi anak-anak Allah. Bukan anak-anak kegelapan, tapi anak-anak Tuhan. Anak Tuhan pasti berbeda. Dan dunia sedang mencari. Tapi ada satu oknum yang bernama iblis setan. Dia gak suka. Dia pasti menghancurkan. Itu sebabnya kalau kita bergereja, bukan sekedar kita mencari berkat. Saya sangat yakin berkat itu ada di tangan Tuhan. Saya seorang bapak, seorang papa. Saya punya 2 anak. Pada saat dia sekolah, pada saat dia masuk kuliah, pada saat dia akan bayar, saya tahu itu tanggung jawab saya. Saya yang bayar. Saya yang bayar, saya yang cari, saya apapun. Kepala ganti kaki, kaki ganti kepala walaupun belum pernah. Tapi saya lakukan. Karena saya tahu saya papa. Begitu juga Bapa di surga. Sebelum engkau berkata, aku tahu. Sebelum engkau minta, aku ngerti. Tuhan Yesus berkata.